Salam kerahiman. Hari ini seri Ekaristi Adorasi akan bicara tentang keinginan dan penderitaan Yesus. Kita ambil dari 1447. Oh, betapa menyakitkan hatiku bahwa banyak jiwa sedemikian jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Itu Yesus katakan ya. Aku menantikan jiwa-jiwa itu, tapi mereka acuh tak acuh terhadap aku. Aku mengasihi mereka dengan mesra dan tulus, tapi mereka tidak percaya kepadaku. Ungkapan keinginan, harapan dari Yesus terhadap kita semua. Yesus katakan, betapa mereka menyakiti hatiku. Karena banyak jiwa yang jarang menyatukan dirinya dengan aku dalam komuni kudus. Berapa banyak yang tidak pergi ke gereja untuk menerima komuni kudus. Sampai hari ini masih banyak yang keenakan, saya katakan, menyambut komuni dalam komuni batin di misa online. Ada yang katakan saya tiap hari misa sekarang. Tapi yang dilakukan adalah misa secara online. Yang disambut komuni batin, bukan komuni kudus tubuh Kristus. Padahal Yesus katakan di sini menyakiti hatiku karena mereka jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Sekarang masa pandemi sudah lewat, sudah begitu banyak kenormalan yang bisa kita alami, bisa kita jalani. Gereja sudah banyak membuka kesempatan untuk misa offline, bahkan sekarang setiap pagi juga sudah bisa ikut perayaan Ekaristi setiap pagi. Ayo kita siapkan waktu kita untuk ikut perayaan Ekaristi, supaya kita tidak menyakiti hati Yesus karena kita jarang menyambut komuni, jarang mempersatukan diri dengan Yesus dalam komuni kudus. Aku menanti-nantikan jiwa itu. Jadi Yesus dalam perayaan Ekaristi memang menanti-nantikan kita datang. Tapi katanya jiwa itu acuh tak acuh terhadap aku. Tuhan pasti siapkan waktu. Tuhan panggil kita, Tuhan gerakan kita untuk pergi ke perayaan Ekaristi, Tuhan mampukan kita untuk bangun lebih pagi, untuk pergi ke gereja. Tapi kedagingan biasanya lebih menguasai kita, sehingga yang terjadi adalah Tuhan Yesus menanti-nantikan kita, tapi kita nggak datang kepada Tuhan. Acuh tak acuh terhadap aku. Selanjutnya Yesus pertegas lagi, aku mengasihi mereka. Jelas ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku mengasihi mereka. Aku mengasihi mereka semua. Kita semua ini dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dengan mesra dan tulus. Tapi mereka nggak percaya. Banyak dari kita yang masih nggak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan mesra dan tulus. Ada banyak contoh. Yesus katakan, aku mengasihi mereka seperti seorang ibu yang mengasihi bayinya. Dengan kasih yang mesra. Yesus katakan lagi, dia mengasihi kita manusia dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa minta balasan, tanpa minta jasa. Itu ungkapan yang Yesus katakan, dan bukan hanya katakan. Kita bisa lihat dari apa yang Yesus lakukan. Selanjutnya Yesus katakan, aku ingin melimpahkan rahmatku kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerimanya. Sama seperti kalau kita punya barang, ingin memberikan barang tersebut kepada orang yang kita kasihi, orang yang kita kenal, sahabat kita, terus mereka acuh tak acuh dengan barang tersebut. Terima kasih juga enggak misalnya ya. Nah, itu pasti menyedihkan. Begitu pula dengan Yesus katakan, aku ingin melimpahkan rahmat kepada mereka, tapi
mereka nggak mau menerimanya. Mereka memperlakukan aku sebagai barang mati. Padahal hatiku penuh dengan kasih dan kerahiman. Ini fakta. Di mana Yesus katakan banyak dari kita yang menganggap Yesus itu bukan Yesus, tapi benda mati. Padahal Yesus katakan, hatiku penuh dengan kasih dan kerahiman. Yesus mengasihi kita, Yesus mau mengampuni kita, Yesus mau memberikan rahmat-Nya pada kita. Agar engkau dapat mengetahui sekurang-kurangnya sebagian dari penderitaanku, bayangkanlah ibu yang paling penuh kasih. Ia sangat mengasihi anak-anaknya, tapi anak-anaknya itu mencampakkan kasihnya. Yesus memberikan satu contoh perumpamaan yang sangat mudah, yang betul-betul ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, yang mau berkorban untuk anaknya. Ibu itu enggak makan juga oke, asal yang penting anaknya makan, anaknya bisa dapat makanan yang bergizi. Enggak punya barang keinginan dia juga enggak apa-apa, asal uangnya bisa dipakai untuk menyenangkan anaknya. Jadi betul-betul ibu itu berkorban sehabis-habisnya untuk anak-anaknya, untuk menunjukkan kasihnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah anak itu berterima kasih? Banyak yang enggak berterima kasih, malah menuntut lebih dari ibunya. Di sini dikatakan anak-anaknya mencampakkan kasihnya. Kasih dari ibu tersebut. Bayangkanlah kepedihan hatinya. Tidak seorang pun mampu menghibur dia. Itulah gambaran dan lukisan samar mengenai kasihku. Jadi kasihnya Tuhan itu yang luar biasa. Tapi Tuhan memberikan satu gambaran kepada kita, gambaran yang samar, dikatakan seperti seorang ibu yang penuh kasih kepada anaknya, tapi anaknya mencampakkan kasihnya itu. Kalau kita lihat dari 1598, itu terjadi 13 Februari 1938. Aku melihat betapa Tuhan Yesus enggan datang kepada jiwa-jiwa tertentu dalam komuni kudus. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku memasuki hati tertentu, serasa masuk ke dalam sengsara yang kedua. Bisa dibayangkan ya. Kita, ya banyak dari kita, manusia berdosa. Menyambut Tuhan asal-asalan, acuh tak acuh. Yang penting datang ke gereja, telat ya sudah telat, nggak apa-apa. Yang penting saya menyambut komuni, saya nyambut komuni juga, saya nyambut asal maju ke depan. Setelah itu ya sudah, duduk selesai di kursi, belum jam pulang, belum berkat, orang sudah berlomba-lomba bikin tanda salib dan pergi keluar dari gereja. Yesus katakan pada Suster Faustina, aku memasuki hati tertentu. Karena kita menyambut tubuh Tuhan, maka tubuh Tuhan yang kita sambut pasti masuk ke dalam hati kita. Dan di situ Yesus katakan, masuk ke hati tertentu, serasa masuk ke dalam sengsara yang kedua. Kita bisa bayangkan ya, Yesus menderita sengsara dalam peristiwa jalan salib. Tapi di sini kita dapat konfirmasi lagi dari Tuhan bahwa dia seolah-olah seakan-akan mengalami sengsara yang kedua, karena dia harus masuk ke dalam hati yang enggak berkenan pada Tuhan. Hati yang marah, hati yang dendam, hati yang pembenci, hati yang sombong, hati yang hal-hal yang membuat Yesus enggak nyaman di dalam hati tersebut. Sehingga dia katakan seakan-akan aku mengalami sengsara yang kedua. Refleksi, evaluasi. Apakah itu juga salah satunya adalah hati kita?
Kesimpulan. 1. Hati Yesus sakit karena banyak jiwa jarang menerima komuni kudus. 2. Yesus mengasihi kita semua dengan mesra dan tulus. Tapi tanggapan kita acuh tak acuh. Bahkan nggak percaya akan kasih Tuhan. 3. Dalam komuni kudus tersebut, Yesus katakan dia membawa banyak rahmat, dan rahmat-rahmat itu dia ingin berikan kepada kita-kita yang menyambut tubuhnya. Tapi mereka nggak mau menerimanya. Bahkan Yesus katakan dia diperlakukan sebagai benda mati. 4. Untuk membayangkan penderitaan Yesus, Yesus memberikan satu gambaran samar tentang penderitaan Yesus. Yaitu tentang seorang ibu yang penuh kasih, yang mengasihi anak-anaknya, tapi anak-anaknya mencampakkan kasih dari ibu tersebut. Ya, itu semua menjadi bahan refleksi kita. Kita juga bisa berperan sebagai orang tua yang penuh kasih mengasihi anak-anak kita dan apa reaksi anak-anak kita. Tapi sekaligus kita juga bisa berperan sebagai anak, di mana Yesus sebagai orang tua kita mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan penuh mesra, tapi kita acuh tak acuh. Kita mencampakkan kasihnya, bahkan nggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Jadi bahan renungan kita hari ini ya. Terima kasih. Salam kerahiman.